duduk di DPR RI tapi nggak ada cerdas-cerdasnya sih, gimana sih? Selama ini emang DPR RI baik-baik ya, suci semua ya, nggak pernah korupsi, nggak pernah main proyek. Oh, kaget Nyai. Masa sih DPR RI nggak doyan amplop coklat? Nyai aja doyan amplop coklat. Cukup kaget ya tiba-tiba DPR RI nggak doyan sama amplop coklat. Oke lah, kalian tuh semua berhati malaikat di depan masyarakat, tapi aslinya Nyai juga nggak tahu ya kan. Kita kan kenyataannya selama ini kan, ya berapa orang anggota DPR RI dari dulu tuh ketahuan korupsi kan. Itu aja lah, nggak usah munafik. Kita tersakiti, sakit hati, kita dituduh terima amplop coklat. Kalau enggak ya sudah diam. Ya kan? Ini kadang orang tuh ya, kadang kalau ada uang baru abang disayang. Kalau nggak ada abang diserang-serang. Ya kayak Bapak Mahfud MD lah, mungkin nggak ngasih duit, nggak ngasih amplop coklat, jadi diserang mulu sama anggota-anggota DPR. Balingan Nyai Dewi Tanjung Jimna, teman-teman apa kabar? Semoga teman-teman Nyai diberikan kesehatan panjang, umur murah rezeki, amin ya rabbal alamin. Nah, kemunculan Nyai kali ini masih ingin membahas kelucuan, keanehan yang terjadi selama 2 hari ini yang dilakukan oleh para anggota DPR RI yang tidak terhormat, ya. Nah, satunya ingin menguliti, ingin mempreteli pertanyaan-pertanyaan tidak berkualitas yang keluar dari mulut para anggota DPR RI Komisi 3 kepada Bapak Mahfud MD. Satu, ini cukup bingung ya, kenapa mereka itu memperlakukan Bapak Mahfud MD itu terkesan menyerang, menyudutkan dan mempermasalahkan Pak Mahfud MD. Hah? Bukankah kemarin itu rapat dengar pendapat, bukan rapat penyerangan, ya kan? Ya nggak? Ini Nyai nggak suka nih sama anggota DPR RI ini, terutama sama si Desmond nih. Demen banget kemanggil orang, tuh dia marah-marah, ngusir-ngusir tuh, menyudutkan orang. Baru jadi anggota DPR RI gitu aja sombong kau Desmond. Dengar kau Desmond ya. Kau tahun 2024 tuh nanti kau butuh suara rakyat. Kalian tuh pada ngemis tuh sama rakyat tuh suara-suara. Jangan dipilih lagi nih anggota DPR RI sekarang nih. Kalau dia datang mau ngasih duit, jangan terima. Nggak ada mereka tuh bela-bela rakyat, bohong aja itu. Buktinya menyudutkan Bapak Mahfud MD. Udah tahu Bapak Mahfud MD itu kan bela Joshua, bela orang kecil, bela kebenaran. Disudutkan sama para anggota DPR RI Komisi 3. Maksudnya apa kalian ini? Hah? Kayak ada titipan, ada pesanan kepada kalian? Berapa sih bayaran kalian? Segitunya banget kalian menyerang Pak Mahfud MD? Nggak ada kualitasnya kalian. Pertanyaan satu yang nggak berkualitas tuh dari Desmond itu sendiri ya. Pertanyaannya, apa perlu Bapak Mahfud MD? Apa perlu tuh Kompolnas? Hah? Hei Desmond, kau lupa ya? Bukankah Kompolnas itu yang membentuk adalah DPR RI? Dan bukankah DPR RI Komisi 3 yang menjadi pengawas kerjanya Kompolnas, TNI, polisi? Kenapa kau tanya sama Pak Mahfud MD? Di mana kecerdasan kau? Ya, lalu lagi pertanyaan siapa tuh satu lagi itu anggota DPR RI yang nggak ngetop, beda sama Nyai, nggak sengetopnya itu manusia, siapa sih namanya yang bertanya, tolong jelaskan Bapak Mahfud MD apa maksud Bapak tentang perkataan Bapak yang sangat menjijikan lah, sensitif lah, khusus orang dewasa. Ya pikirkan pakai otak kamu. Kenapa Bapak Mahfud MD hanya memberikan kiasan? Berarti ada tanda kutip yang sangat menjijikan yang hanya boleh didengar oleh orang-orang tertentu. Orang dewasa tuh orang-orang tertentu, ya. Masa Nyai harus kasih tahu nih biar cerdas kalian. Duduk di DPR RI tapi nggak ada cerdas-cerdasnya sih, gimana sih? Ini kesannya tuh menyerang Pak Mahfud tuh, bikin kesalnya itu, ya. Lalu ada lagi apa? Pertanyaan dari mereka yang pada lucu-lucu semua. Mereka tuh merasa tersinggung, mereka tuh dituduh dapat amplop coklat. Selama ini emang DPR RI baik-baik ya, suci semua ya, nggak pernah korupsi, nggak pernah main proyek. Oh, kaget Nyai. Masa sih DPR RI nggak doyan amplop coklat? Nyai aja doyan amplop coklat. Cukup kaget ya tiba-tiba DPR RI nggak doyan sama amplop coklat. Oke lah, kalian tuh semua berhati malaikat di depan masyarakat, tapi aslinya Nyai juga nggak tahu ya kan. Kita kan kenyataannya selama ini kan, ya berapa orang anggota DPR RI dari dulu tuh ketahuan korupsi kan. Itu aja lah, nggak usah munafik. Kita tersakiti, sakit hati, kita dituduh terima amplop coklat. Kalau enggak ya sudah diam. Ya kan? Ini kadang orang tuh ya, kadang kalau ada uang baru abang disayang. Kalau nggak ada abang diserang-serang. Ya kayak Bapak Mahfud MD lah, mungkin nggak ngasih duit, nggak ngasih amplop coklat, jadi diserang mulu sama anggota-anggota DPR RI ini ya kan. Nah, keselnya jadinya. Lalu hari ini juga kita melihat rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi 3 kembali, gitu ya. Itu memanggil Kapolri. Beda sikap, beda lagi perlakuannya. Lebih ramah, lebih baik, lebih muji-muji, ya, beda muji-muji. Padahal kemarin itu nggak salah tuh ada anggota DPR RI, siapa? Benika Harman, ya dari Demokrat itu kan kalau nggak salah, dia kan sempat bilang
Kenapa sih Ferdi Sambo itu harus dipecat? Pertanyaan aku, kau dapat pesanan dari Ferdi Sambo makanya kau tanya itu? Hah? Dengar tuh Benny Karman, ya? Tuh dia tanya, kenapa sih harusnya gak usah dipecat? Kalau gitu Kapolri aja yang dipecat. Kita nggak percaya sama polisi, lebih-lebih rakyat nggak percaya sama anggota DPR RI, nggak ada kinerjanya, ya? Nggak percaya sama polisi lebih parah lagi, kita nggak percaya sama anggota DPR RI, gitu loh. Cubit diri sendiri dulu baru kau ngomong, Benny Karman. Jangan hanya kau asal ngebacot aja, nanti ku buka lagi nanti data-data kau, selesai kau. Ya kan? Nah lalu hari ini rapat dengar pendapat Komisi 3 bertemu dengan Bapak Kapolri. Sikapnya manis sekali, baik. Kok pada muji-muji lah. Iya Bapak Kapolri kinerjanya bagus. Kita tidak ingin institusi kepolisian ini diganggu, tercacat segala macam bla bla bla. Dan kemana suara Benny Kahraman yang kemarin minta Kapolri dicopot? Kemana dia? Kok nggak ngomong? Tuh ada Kapolri, ngomong dong, bilang depan Kapolri, udah Pak, Bapak nggak mampu kerja, udah mundur aja. Jangan berani ngomong di belakang, kau katanya anggota DPR RI, ya kan? Berani cuma ngomong di belakang, gitu loh. Ya biarkan, kasih kesempatan dulu Bapak Kapolri menyelesaikan kasus ini, ya, membuka semua mafia-mafia Kaisar Sambo itu. Jangan kau halang-halangi, tapi ini cukup kaget gitu. Tiba-tiba sangat manis anggota DPR RI Komisi 3 kepada Bapak Kapolri. Ada apa ya? Apakah ada yang cair? Apakah yang cair itu? Kenapa beda sikap? Ya kan memang sepertinya tadi bilang, ada uang, abang ditendang. Ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang diserang. Apakah ada uang? Ya kita lihat aja lah, soalnya beda sih sikapnya ya. Manis banget, baik banget gitu loh. Tuh ada juga tuh nggak tahu dari partai mana tuh yang ngomongnya belepotan itu. Kita tuh udah pengen bahwa kepolisian itu pecah belah, ya. Maksudnya apa gitu loh. Nggak bisa ngomong belepotan, kok bisa jadi anggota DPR RI sih? Itu yang disuruh ngomong dengar pendapat dengan Kapolri. Nggak ada lagi yang lebih berkualitas daripada bapak yang memecah belah itu loh, ya. Jadi aneh aja. Ini luar biasa ya, luar biasa perlakuan yang sangat berbeda antara perlakuan mereka kepada Bapak Mahfud MD dan Kapolri, ya. Itu beda banget, itu sangat beda sekali. Lalu Nyai juga sempat dengar ya, pas ada dibacakan di kesimpulan kedua itu kok ada suara perempuan panggil sayang. Itu maksudnya panggil sayangnya ke anggota DPR RI apa gimana? Nyai nggak tahu, soalnya Nyai kan pengen tahu tuh siapa ceweknya. Pengen tahu Nyai gitu loh. Coba deh lihat lagi di tayangannya. Sayang, mungkin gitu kan. Sayang, mungkin suaranya kali ya. Sayang abang sayang gitu loh. Nah, lalu Nyai mau memesankan sebuah pesan untuk para mafia-mafia di kerajaan Raja Ferdi Sambo. Kalian akan selesai dan tamat. Karena kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan segala kejahatan kalian. Sekuat apapun kalian hanya manusia biasa. Tidak ada yang bisa luput dari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah katanya, satu persatu. Dan masih banyak jenderal-jenderal, kombes-kombes, dan pejabat-pejabat lainnya yang akan terseret dalam kasus ini. Sebentar lagi makin meledak dan meledak. Tapi sebentar lagi kita memiliki institusi kepolisian yang sudah bersih dari mafia-mafia ini, ya. Memang susah kita untuk membersihkan 100%, ya, karena ini sudah mengakar dari dulu. Tapi paling tidak kita sudah berusaha untuk membersihkan mereka-mereka yang membuat malu institusi kepolisian. Dan satu kali lagi Nyai katakan, dorong terus hukuman mati untuk Ferdi Sambo dan istrinya. Itu saja. Itu keadilan yang harus didapatkan oleh Joshua. Hukuman mati.